Hai Kak Ivena. Hari ini cuaca di kebun anggur kita cerah sekali. Halo Kak Yo, iya ya cuaca di kebun kita hari ini cerah sekali. Bagaimana kabar Kak Yo? Aku luar biasa. Gimana dengan kakak? Kabarku juga baik Kak. Tapi di mana ya Kak Ciing? Kok sampai sekarang belum kelihatan? Kan kita mau bermain dan beribadah. Aku mau main duluan Kak. Sabar Kak Ivena. Lihat, itu Kak Ciing sudah datang. Hai teman-teman, maaf ya menungguku. Ada apa denganmu Kak Ivena? Iya, aku bosan nih menunggu Kak Ciing. Kan aku ingin segera bermain. Sabar Kak Ivena, kita belum berdoa. Oh iya, sebelum games dan beribadah, kita mau berdoa terlebih dulu. Mari adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bisa beribadah dan kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi, kita mau main apa ini? Iya Kak Yo, kita mau main apa nih? Aku yang mau main duluan ya. Sabar Kak Ivena. Ya, aku akan menjelaskan cara bermainnya. Hari ini kita akan bermain tebak buah. Siapakah aku? Ya, jadi masing-masing dari kita akan memberikan clue kepada yang lain tentang ciri-ciri buah. Tapi gantian ya. Kemudian yang lain coba menebaknya. Adik-adik di rumah juga harus bantu ya. Adik-adik juga tebak apa nama buahnya. Oke? Sekarang aku dulu ya. Aku adalah buah yang bentuknya bulat. Kulitku berwarna hijau tua kombinasi dengan hijau muda. Warna dalamku adalah merah. Rasaku segar sekali. Coba tebak siapa aku? Aku tahu, pasti semangka ya. Aduh Kak Ivena, kamu memang pinter. Nah, kasih 2 jempol. Ya, sekarang giliran kamu ya, kasih clue ya. Oke Kak, aku yang kasih clue ya. Badanku lonjong panjang. Warnaku hijau saat masih muda dan kuning saat sudah matang. Terus aku enak kalau digoreng dan aku tidak hidup sendirian dan aku hidupnya bergerombol dalam jumlah banyak. Siapakah aku? Oh, aku mau coba tebak jawab. Apa Kak? Buah pisang ya? Betul Kak Ciing, good job. Good Kak Ciing. Kak Ciing juga hebat. Nah, sekarang giliran Kak Ciing ya untuk kasih clue. Aku mau lagi, aku yang mau kasih clue lagi. Sabar Kak Ivena ya. Kak Ciing dulu. Giliran Kak Ciing sekarang. Oke, sekarang giliranku ya. Cluenya adalah bentukku bulat. Kulitku banyak durinya. Di dalam tubuhku, buahnya rasanya manis dan lembut. Siapakah aku? Aku tahu. Buah yang kulitnya ada durinya. Itu pasti durian. Yes, betul Kak Yo, buah durian. Sekarang pertanyaan terakhir, giliran Kak Yo ya. Loh, kok sudah pertanyaan terakhir? Aku mau yang kasih clue lagi. Sabar Kak Ivena. Ya sudah, Kak Ivena aja kalau gitu ya. Ayo coba. Oke, hore. Jadi di bentukku ini bulat kecil-kecil. Terus warnaku bisa ungu, bisa merah, bisa hijau. Terus aku sama kayak pisang tadi, jumlahnya banyak. Terus aku perlu kesabaran ekstra untuk menanam aku. Siapakah aku? Siapa ya? Bulat kecil-kecil. Waduh. Masa kalian nggak tahu? Kita sendiri buah anggur.
Oh, Kak Ivena, kamu yang kasih pertanyaan, kamu juga yang jawab. Kak Ivena ini benar-benar tidak sabaran ya. Kali ini aku yang tidak sabar. Aku tidak sabar untuk memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah, ayo kita sama-sama serukan. Let's praise Jesus. Hi, Kak Ivena sabar. Kita akan sama-sama serukan dalam hitungan ketiga. Oke? Adik-adik siap? 1, 2, 3. Let's praise Jesus. Adik-adik, hari ini kakak happy banget karena bisa memuji Tuhan sama-sama adik-adik semua. Ayo kita kasih pujian yang terbaik buat Tuhan dengan penuh dengan semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ikutin kakak ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk orang di sampingnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Tunjuk lagi temannya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi ya adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Adik-adik, ayo kita berseru buat Tuhan yuk. Wow. Wow, oh. Wow. Whoa, oh. When things has got me down and no one is around, got Jesus, I've got Jesus. When life is mystery and peace is what I need, got Jesus, I've got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright, cause I've got Jesus in my life. Jempolnya mana? Everything's okay and everything's alright, cause I've got Jesus in my life. Let's say oh, oh, oh. Whoa, oh. When things have got me down and no one is around, got Jesus, I've got Jesus. When life is misery and peace is what I need, got Jesus, I've got Jesus. Everybody, everywhere,
Come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Everything's okay, everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Everything okay jempolnya. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. 'Cause I've got Jesus in my life. 'Cause I've got Jesus in my life. Let's jump for Jesus! Ready to have fun in praising Jesus today? Let's make some noise. Semuanya boleh bertepuk tangan seperti ini. Dan ikuti kakak-kakak ya. In one, go. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semuanya boleh bergerak seperti ini. Siap-siap pindah. Go! Semuanya bilang, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ganti gerakannya, oke? 1, 2, let's go! Shout haleluya! Hai Ki Ivana, Hai Kak. aku tadi dibawakan Mama permen lollipop untuk dibagikan kepada kalian semua. Wah, aku mau. Aku minta satu dong Kak. Aku taruh sini dulu. Kita tunggu Kak Yo ya. Kak Yo kan masih di kamar mandi. Oke Kak. Kak Ivana,
Kamu lihat apa itu? Ah, Kak Yo, ini Kak Ciing tadi bawa permen untuk kita. Kak Yo kelamaan sih dari kamar mandi. Iya, antriannya panjang, jadi lama. Sorry ya. Kenapa harus antri? Kan bisa aja maju ke depan. Kita tidak boleh menerobos antrian. Kita harus sabar menunggu giliran kita. I have patience in my heart. Kak Ciing, Kak Yo udah datang. Ayo dibagi snacknya. Oke, aku bagi sekarang ya. Tapi makannya nanti. Wait. Makannya nunggu setelah ibadah selesai ya. Baiklah. Kita harus punya buah roh kesabaran. I have patience in my heart. Kita ulangi sekali lagi ya, sama adik-adik di rumah ya. I have patience in my heart. We lift up your name on high. Jesus, you are lifted high. You are wonderful. You are the greatest. Jesus is the greatest. Don't everybody sing, how great is you. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great
promise you can do. Oh yes, Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Your name. For your name is great and greatly to be praised. Give your clap, the biggest clap you can do. Come on. Hallelujah. Aduh, ini sudah jam berapa? Aduh, papa kenapa lama ya? Aduh, mama juga lama. Aduh, ini kan sudah janjian, sudah jam segini kok belum. Aduh, gimana nih? Nah, adik-adik pasti pernah kan mengalami seperti itu, tidak sabar menunggu. Ya, nah kita hari ini akan belajar satu buah roh, yaitu buah roh kesabaran. Kalau minggu lalu kan sudah kan, buah roh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sebelumnya kita doa dulu ya. Oke, yuk tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Ya, hari ini kita akan belajar tentang satu buah kesabaran. Ya, kesabaran itu apa? Menunggu kah? Oh, sabar menunggu. Ya, hari ini kan kita memang banyak belajar tentang menunggu. Ya, tapi adik-adik harus ingat, kalau kita punya buah kesabaran bukan berarti gini. Kalau ada orang janjian sama kita, terus kita terlambat, terus kita bilang, oh sabar. Gak boleh gitu. Kalau itu bergantung sama kita harus melakukannya dengan cepat. Gak boleh berlambat-lambat. Tapi kalau itu berhubungan dengan orang lain, kita harus apa? Sabar. Katakan sama-sama kakak, I have patience in my heart. Sekali lagi, I have patience in my heart. Ya, adik-adik, kalau kita itu belajar untuk sabar, ya, kita itu memang harus belajar namanya menunggu. Kenapa? Karena tidak semua hal yang kita mau itu bisa kalian dapatkan secara instan. Ya, tidak semua kayak mie instan, ya kan? Kalau lapar, aduh, mau makan mie instan, cepet 2 menit jadi. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh banyak-banyak lo makan mie instan 1 bulan sekali aja. Ya, nggak semua itu bisa didapat secara cepat.
segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Nggak bisa diburu-buru. Kasih contoh ya. Ya. Adik-adik tahu ini buah apa? Buah anggur, tahu ya. Kalau adik-adik mau makan buah anggur, cepat-cepat bisa gampang. Tinggal lari aja ke Indomaret atau kemana gitu, ke toko-toko gitu kan, tinggal beli. Tapi begitu adik-adik lihat di situ, waduh, buah anggur kok mahal ya. Gimana caranya supaya makan anggur tapi murah? Gampang, menanam. Ya, ditanam pakai biji, benih. Pertama kali benih dimasukkan di tanah kan, taruh tanah. Nah, ini adalah saatnya kita sabar, menunggu. Nggak bisa kalau kamu baru taruh benih itu di dalam tanah, terus kamu berharap itu dalam hitungan 1, 2, 3, dring, jadi anggur. Nggak mungkin ya. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Perlu menunggu, perlu apa? Ditunggu sampai dia tumbuh, ya kan? Biji tunas gitu. Perlu apa lagi? Disiram. Nggak bisa kamu tungguin gini diliatin. Ayo, cepat. Tumbuh, berbuah. Nggak bisa. Butuh waktu, butuh kesabaran. Ya, jadi tidak semua yang kamu mau itu bisa didapat secara cepat. Nggak bisa, nggak semua. Ya. Nah, contoh lagi. Nah, ini. Kalau kalian tahu ini, ya ini adalah apa ini? Rambu lalu lintas mini, ya kan? Lampu lalu lintas mini. Kalian pasti tahu merah, kuning, hijau. Ya, tahu kan artinya masing-masing? Kalau kita tidak sabar menunggu waktu kita untuk jalan, yaitu green light kan, lampu hijau. Kita nggak sabar waktu sudah masih merah, kalian masih jalan terus. Apa akibatnya? Kekacauan, bisa-bisa kecelakaan, mencelakai diri kita atau orang lain. Makanya apa? Ketika kita punya buah kesabaran, kita itu bisa menunggu, bisa sabar untuk menunggu waktu yang tepat, waktu yang dijanjikan, supaya apa? Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Misalnya kalau tadi kita yang tadi biji nggak sabar, ya sudah, nggak sabar wes aku. Daripada lama-lama, ya sudah aku makan bijinya aja, biji anggur. Enak nggak? Rasanya nggak sama nggak? Ya nggak sama. Tidak semua bisa didapat sesuai keinginan kita dengan waktu yang sangat cepat, nggak bisa. Adik-adik, ayo bilang sama kakak ya, I have patience in my heart. Ya, dan sabar itu bisa kelihatan dari apa? Ya, dari apa ya? Ayo kita dengarkan cerita Alkitab dulu. Oke? Buka telinganya lebar-lebar. Seret, gini ya. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Seperti ini. Pada suatu hari, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Jangan takut Abraham, akulah Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar rumah dan ia berfirman, coba lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintangnya, jika engkau dapat menghitungnya. Maka demikian juga banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada janji Tuhan. Ketika Abraham berumur 90 tahun, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham dan berfirman, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan membuat engkau sangat banyak dan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa. Lalu Abraham sujud kepada Tuhan. Untuk kesekian kalinya Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Ada 3 orang berdiri di hadapan Abraham. Orang-orang ini membawa pesan Tuhan untuk Abraham. Bila tahun depan Sarah istri Abraham akan mempunyai seorang anak. Setelah mendengar pesan Tuhan, Abraham menceritakannya kepada Sarah istrinya bahwa tahun depan mereka akan dikaruniai anak.
Sarah pun tertawa. Dia tidak percaya kepada janji Tuhan itu karena Sarah tahu mereka sudah tua. Jadi tidak mungkin mereka memiliki seorang anak. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi Abraham dan Sarah bisa terjadi karena Tuhan sudah berjanji. Pada waktu seperti yang difirmankan Tuhan, yaitu tahun depan, Tuhan menepati janjinya. Maka mengandunglah Sarah dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka mempunyai anak di masa tuanya, tepat seperti apa yang sudah difirmankan Tuhan. Karena Abraham sabar menunggu janji Tuhan, akhirnya Abraham mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ketika kita sedang menunggu sebuah janji, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau dari cerita Abraham dan Sarah tadi, apa yang dilakukan Abraham ketika dia menerima janji dari Tuhan itu? Dia tetap percaya, dia simpan janji Tuhan itu di hatinya. Dia terus melakukan tugasnya sendiri, dia terus percaya sama Tuhan, dia hidup di hadapan Tuhan dengan baik, ya, dia tidak berbuat dosa, dia menjaga hidupnya, dia melakukan firman Tuhan. Dia tidak menunggu sambil santai-santai, sambil tidur-tiduran, tunggu janji Tuhan, tidur. Tidak, dia tetap melakukan tugasnya, dia melakukan bagiannya. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita sedang menunggu janji Tuhan, kita bersabar untuk menerima janji itu kepada kita. Kita melakukan bagian kita. Tetap percaya. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan pasti menepati setiap perkataan yang sudah dikatakan kepada kita. Ya, sama seperti Abraham. Abraham selalu percaya, meskipun dia berumur 100 tahun pun, akhirnya apa? Tuhan menepati janjinya. Tuhan itu bukan berlama-lama sengaja, enggak. Tuhan tahu ada waktunya ketika Abraham untuk memperoleh anak. Tadi apa yang dilakukan Sarah? Sarah sedikit tidak percaya ketika Abraham bilang lagi, kita akan punya anak loh tahun depan. Tapi apa yang dilakukan Sarah? Dia ketawa. Ya, adik-adik, ketika kalian mendapat janji Tuhan, janji dari Tuhan, ingat, terus simpan dalam hatimu. Tetap percaya, tetap kerjakan keselamatanmu. Tetap jadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang cinta sama Tuhan. Melakukan segala sesuatu perintahnya, bukan karena disuruh-suruh, tapi karena kalian mengasihi Dia. Lakukan bagianmu. Dan kakak percaya, setiap hal yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupmu, kamu akan memperolehnya. Seperti buah, ya. Ada waktunya, Tuhan selalu punya waktu dan waktunya itu selalu tepat. Bagaimana dengan kalau kita menunggu janjinya orang-orang, bukan Tuhan tapi orang-orang, misalnya orang tua atau teman atau saudara, ya kalian tetap apa? Harus bersabar. Sabaran itu harus dikembangkan, harus ditingkatkan, harus diuji bahkan setiap hari. Kita itu nggak bisa bilang, aku ini orang yang paling sabar di dunia ini. Hati-hati, ya tiba-tiba bisa ngamuk, gitu kayak huluk gitu berubah, pating barang, Kesabaran harus selalu diasah, harus selalu diuji, harus selalu kalian tingkatkan buah kesabaran itu. Ya, kita buka Alkitab kita. Yuk, adik-adik, angkat Alkitab kalian buka Kolose pasal 3 ayat 13a. Apa yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan? Ayo. Kolose 3 ayat 13a. Jika itu berkenaan dengan orang lain, firman Tuhan bilang gini, sabarlah kamu
seorang terhadap yang lain. Ayo kita ulangi lagi ya. Karena ayat ini sangat pendek ya, kita ulangi lagi supaya benar-benar nyantol. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Apa yang kita lakukan harus dengan orang lain ketika orang lain itu kita harus menunggu mereka melakukan sesuatu misalnya. Atau mereka sudah menjanjikan sesuatu dan kita nunggunya lama. Kayak tadi. Ya, kayak tadi kakak. Aduh, papa mama sudah janji mau ngajak aku pergi karena aku sudah bosen di rumah. Aku mau liburan. Papa mama sudah janji besok ya kita akan pergi ke gunung. Ya, hiking gitu kan. Nah, tapi apa? Besok kalau kalian sekarang sudah nagih, "Papa, ayo cepat, cepat." Papanya bingung. Cepat apa? Kita harus pergi. Kan besok. Ya. Kalian harus belajar untuk bersabar. Sabar. Ketika kita itu belajar bersabar, ya, kita juga apa? Tetap menjaga harapan kita, percaya kita. Kita tetap percaya, pasti papaku akan bawa aku pergi ke gunung. Ya, atau aku akan mancing, pergi ke laut, ke danau, ke sungai. Ya. Sabar. Belajar untuk sabar. Punyai hati yang sabar. Minta sama Tuhan. Kalau kamu bilang, "Oh, aku ini nggak tipe kayak gitu, Kak." Kalian bisa minta sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kesabaran itu terus dalam hidupmu. Ya. Tapi bentuknya apa? Bukan kamu jadi sabar. Oh, langsung instan sabar gitu. Tidak. Tuhan nggak melakukan kayak gitu. Tuhan pasti bawa orang. Untuk apa? Bikin kamu apa? Terus tiba-tiba orang ini bikin kamu kesel. Atau dia tidak menepati janjinya. Nah, itulah saatnya apa? Kamu untuk apa? Breakthrough. Kamu untuk meningkat. Wah, aku jadi lebih sabar. Oh ya, terima kasih Tuhan. Aku ketemu sama orang ini. Sama papaku. Ya. Atau sama mama. Karena kamu suka main game setiap hari. Mama bilang, "Berhenti, stop." Gitu. Kamu langsung apa? Marah balik? Sabar. Karena apa? Kamu tahu mamamu tuh benar. Ya. Jadi apa? Minta sama Tuhan hati yang sabar. Dan hati yang sabar yang selalu bertumbuh setiap hari. Oke? Ya, ayo sekarang kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I grow up loving you. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang sangat sabar dalam hidup kita. Dia kadang-kadang itu harus menunggu kita. Menunggu apa? Kadang-kadang kita tuh suka nakal sedikit gitu ya. Tuhan bilang apa dalam firman-Nya, kita suka mengelak, kita nggak melakukannya. Tuhan dengan sabar berkata melalui firman Tuhan, melalui hati kita, Tuhan tuh selalu menunggu kita loh. Biar itu kesabaran yang sama itu kita juga miliki dalam hidup kita. Ya adik-adik, ya biar bukan dengan kuatmu, tapi apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kamu, Tuhan sudah sabar sama kamu. Ayo, kembangkan hati yang penuh dengan kesabaran. Roh kesabaran itu bisa meluap-luap dari hatimu. Ya, ayo adik-adik, lipat tanganmu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar mulai hari ini Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami Tuhan, punya hati yang lebih lagi sabar Tuhan, terhadap segala sesuatu, terhadap teman-teman, mungkin juga terhadap orang tua kami. Kami juga mau sabar, kami mengerti, kami mendengarkan terlebih dahulu. Kami tidak marah duluan, kami sabar menunggu giliran kami untuk ngomong. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan. Ajari kami punya hati yang penuh kesabaran,
mulai hari ini ya Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan hari ini mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, ayo sekarang angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat. Terimalah kasih dari Tuhan Yesus yang gak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan engkau. Tuhan Yesus yang cinta engkau apa adanya. Tuhan yang selalu sabar dalam hidupmu. Terimalah kasih itu. Terimalah pengurapan dalam hidupmu untuk engkau berbuah di dalam roh yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Biar buah-buah roh itu boleh berlimpah-limpah. Kau boleh membagi-bagikannya dalam hidup orang lain sekitar kau. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you next week. Bye. Hai adik-adik, bersama dengan Kak Lydia lagi. It's activity time. Ya, hari ini kita mau buat apa ya? Coba adik-adik bisa tebak? Yes, kita mau buat anggur. Wah, seperti ini. Kita mau bikin anggur, ya. Bahan-bahan yang kita perlukan di sini sangat simple. Yang pertama, kita perlu kertas krep. Ini namanya kertas krep. Kertas krepnya adik-adik pilih yang warna ungu ya, sesuai dengan buah anggur. Kalau nggak punya kertas krep gimana Kak? Bisa pakai kertas putih biasa, lalu nanti adik-adik warna dulu dengan warna ungu, baru nanti kita bikin bola-bolanya. Itu juga bisa, oke. Lalu yang kedua kita perlukan kertas untuk alasnya. Nggak harus kuning warnanya, boleh warna yang lain selain kuning. Mau warna merah boleh, mau warna biru juga boleh, terserah adik-adik. Jadi tidak harus warna kuning ya, boleh warna apapun. Selain itu, seperti biasa kita pasti butuh gunting, kita perlu lem. Di sini juga ada spidol, ada pensil warna, dan juga ada pensil. Oke, yuk kita mulai membuat activity pada hari ini. Yang pertama, gimana Kak caranya? Oke. Kita mau potong kertas krepnya dulu. Kita mau potong sedikit. Lalu kita bikin bola-bola dengan cara diremas seperti ini. Nah, adik-adik bikin bola-bola. Diremas-remas. Lalu dibulat-bulat seperti bola. Di sini kita butuh berapa ya Kak ya untuk bola-bolanya ya? Oke, kita hitung. Kita butuh bola-bolanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Nah, kita bikin 10 bola-bola. Oke, ini kita sudah jadi satu nih. Wah, lalu kita coba bikin satu lagi ya. Kita gunting lagi kertas krepnya. Adik-adik kalau pakai gunting hati-hati ya di rumah. Harus pelan-pelan. Nah, kita buat bola-bola lagi dengan cara meremasnya. Lalu diputar-putar. Boleh hingga jadi seperti ini. Tada, jadi bola ya. Oke. Nah, ini sudah jadi 2. Nanti adik-adik bisa lanjutkan sendiri. Yang ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Adik-adik buat bolanya. Oke, sekarang next kita mau buat buat apa ya? Oke, kita mau buat tangkainya dulu. Tangkai sama daunnya dulu. Sebelum ditempel, kita mau buat tangkainya dulu. Tangkainya warna coklat. Yes, kita mau bikin tangkainya. Ambil pensil warna atau spidol boleh. Kak, aku pakai krayon boleh nggak? Boleh dong. Adik-adik bisa pakai apapun juga.
Kita gambar tangkainya. Setelah itu kita mau buat daunnya. Daunnya warna apa? Yes, hijau ya. Kita mau gambar daunnya. Dan nah, sekarang selesai, kita mau tempel bola-bola anggurnya tadi. Adik-adik bisa menggunakan lem ya. Agak direkatkan, lalu kita ambil lemnya. Nah, kita mau tempel satu. Oke, kira-kira di sini. Kita tempel lagi, 2. Kak, aktivitinya kok susah ya Kak hari ini. Nah, adik-adik harus ingat, hari ini adik-adik belajar tentang apa? Yes, patience. Jadi, harus sabar ya. I have patience in my heart. Ya. Karena kesabaran itu butuh proses. Jadi adik-adik harus sabar, ditempel satu persatu. Sekarang kita yang ketiga, ini yang keempat. Oke. Kita tempel lagi. Kelima, 6. Harus sabar ya adik-adik ya, tempelnya satu persatu. Yes. Sebentar lagi selesai. Semangat. Adik-adik pasti bisa. Oke, go, kurang 2 lagi. Kurang 1. Nah. Yeay, sudah jadi. Adik-adik hebat, semuanya bisa sabar menempel anggurnya satu sampai jadi seperti ini. Oke, good job. Sekarang kita mau tulis big message kita hari ini apa tadi? I have patience in my heart. Oke, kita mau tulis patience. Adik-adik boleh pakai bolpen atau mau pakai spidol juga boleh. Kita mau tulis patience. Kak, gimana nulisnya? Tenang, kakak akan dikte ya. Kita tulis dulu P. Lalu yang kedua A, T, I, E, N, C, yang terakhir E lagi. Nah, sudah jadi deh. Patience. Like this. Wah, adik-adik di rumah juga sudah jadi hebat semuanya. Sudah bisa sabar meletakkan buah anggurnya satu-satu di kertas. Good job. I have patience in my heart. Sekali lagi ya. Yuk kita katakan sama-sama. I have patience in my heart. Sekali lagi. I have patience in my heart. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Tidak semua yang kita inginkan harus dipenuhi sekarang. Dibutuhkan kesabaran untuk menunggu. Nah, kesabaran adalah termasuk 9 buah roh.
Dan buah roh kesabaran harus ada dalam hidup kita. Sama seperti menanam buah anggur, dibutuhkan waktu, mulai dari mempersiapkan tempatnya, menanam, menyiram, memotong daunnya, sampai menghasilkan buah anggur yang manis. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan loh. Sekarang giliranku ya. Aku mau jadi anak yang sabar, mau antri dan sabar menunggu. Aku mau punya buah roh kesabaran. I have patience in my heart. Kita ulangi sekali lagi ya. I have patience in my heart. See you next week. See you next week. Yes, sekarang aku mau makan permennya. Asik. Ayo.